Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara gelar karya mahasiswa Fakultas Psikologi UGM di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM bersama saya, Daniar Dara. Gelar karya mahasiswa Fakultas Psikologi UGM ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Disnatalis Fakultas Psikologi UGM ke-56 dan menampilkan berbagai macam video-video hasil karya Psychology, Creativity, Science and Entrepreneurship Fair atau PCSIF 2020. Menghadapi era industri 4.0, menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif menjadi kunci penting dalam menjalani tantangan kehidupan. Individu dikatakan sukses survive di era disruptif ini apabila ia mau bergerak, menyesuaikan berbagai perubahan, dan terus melakukan inovasi, menghasilkan karya yang baru, mutakhir, unik, dan memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat luas. Suatu negara dapat maju tanpa terkikis oleh zaman, juga karena keberhasilannya dalam melakukan inovasi. Beberapa perusahaan pun mampu melesat maju, memimpin dunia karena produk inovasi yang dihasilkan. Dengan demikian, inovasi sangatlah penting untuk ditumbuhkan dan distimulasi sejak dini, salah satunya sejak duduk di bangku kuliah. Mahasiswa pun dipandang sebagai generasi muda yang diharapkan menjadi agen penggerak yang memiliki ide-ide kreatif guna melahirkan berbagai inovasi di bidang ekonomi, seni, sosial, teknologi industri, bisnis, dan bidang-bidang lainnya. Dapat kita lihat di berbagai media sosial, jiwa entrepreneurship pun semakin meningkat di kalangan anak-anak muda. Bahkan tidak sedikit karya-karya kreatif generasi muda ini mulai bermunculan dan perlu diwadahi oleh perguruan tinggi. Nah, fenomena ini tentunya menggerakkan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk merancang sebuah acara yang mampu memfasilitasi jiwa-jiwa kreatif dan inovatif tersebut agar berkembang dengan baik. PCSIF atau Psychology, Creativity, Science and Entrepreneurship Fair kembali hadir meramaikan ajang gelar karya mahasiswa yang melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif baik dalam hal riset, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, dan juga startup. Melalui kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM ini, kita akan menyaksikan bersama video hasil karya tersebut satu persatu. Namun sebelumnya, mari kita hadirkan Bapak Ardian Praptomojati, SPSI, MPSI Psikolog, selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan ini untuk memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Ardian Praptomojati, dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dalam era industri saat ini, inovasi dan kreativitas menjadi kunci penting dalam kehidupan. Berbagai perubahan pun harus dihadapi. Bukan mereka yang kuat yang dipastikan akan memimpin, melainkan mereka yang mampu fleksibel serta terus melakukan inovasi. Jiwa kreatif dan inovatif ini pun tidak bisa secara instan didapatkan. Perlu adanya ruang dan kesempatan untuk bisa menempa hal itu semua sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi penting untuk dapat mengoptimalkan kesempatan tersebut selama menjadi mahasiswa. Masa di mana ruang-ruang aktualisasi diri terbuka lebar, masa di mana seseorang diasah dalam proses berpikir dan mencipta. Berbicara inovasi, tentunya ada banyak bidang yang dapat difokuskan. Bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat, bidang kewirausahaan, ataupun ide-ide startup. Tak khayal, banyak generasi muda pun menjadi penggerak ide inovatif sebagai pemecah solusi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.
Ajang gelar karya mahasiswa Psychology, Creativity, Science, and Entrepreneurship Fair menjadi ajang tahunan yang kami selenggarakan untuk memfasilitasi jiwa-jiwa kreatif dan inovatif mahasiswa. Pandemi bukan menjadi halangan, dan pada tahun ini, acara kami kemas secara online dalam beberapa rangkaian acara. Acara ini juga diselenggarakan dalam menyambut Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada ke-56. Meskipun di tengah pandemi, jangan sampai kreativitas dan inovasi kita terkekang oleh keterbatasan. Ide-ide terbaik justru dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan massal yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan semangat Dies Natalis Fakultas Psikologi UGM ke-56, mari kita bangun rasa optimisme untuk dapat berkarya dan berkontribusi bagi kebermanfaatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian atas sambutannya. Semoga dapat menjadi penyemangat tersendiri bagi kita semua. Nah sahabat sekalian, membicarakan tentang inovasi tentunya ada banyak sekali jenisnya. Ada inovasi di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, serta di bidang kewirausahaan dan juga ide-ide startup. Tentunya dalam bidang-bidang inovasi tersebut ada banyak sekali ilmu psikologi yang bisa diterapkan sebagai dasar pengembangan berbagai program yang memiliki impact yang besar dalam kehidupan sosial kita. Nah, yang pertama adalah inovasi di bidang penelitian. Tidak bisa dipungkiri bahwa riset merupakan salah satu kunci dari pengetahuan dan sebagai dasar penemuan solusi yang tepat dengan cara yang sistematis. Melalui hasil riset, kita juga dapat mengembangkan berbagai inovasi yang dapat diaplikasikan langsung ke masyarakat. Nantinya, tanpa perlu panjang-panjang lagi, kita langsung saksikan video inovatif di bidang penelitian hasil karya mahasiswa S1 Psikologi UGM berikut ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Telah diketahui umum bahwa penambahan kasus tiada henti dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk, seperti resesi ekonomi, kekurangan kapasitas rumah sakit, dan kelelahan pada pekerja kesehatan. Namun, tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah penekanan angka penularan. Ada yang patuh terhadap protokol, banyak juga yang tidak. Apa saja yang membedakannya? Kami melakukan survei terhadap 479 warga negara Indonesia dari berbagai usia dan daerah untuk mengetahui persepsi risiko dan perilaku protektif mereka dalam menghadapi pandemi. Dengan data-data demografis, skala pengukur persepsi risiko, perilaku protektif, dan sifat kepribadian, kami melakukan analisis dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan gender dalam persepsi risiko dan perilaku protektif dalam menghadapi pandemi. Perempuan cenderung mempersepsi bahaya COVID-19 lebih tinggi dibandingkan laki-laki, serta melakukan lebih banyak upaya-upaya perlindungan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan tinggal di rumah, apabila dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, persepsi risiko memiliki kaitan dengan perilaku protektif. Semakin tinggi persepsi risiko bahaya COVID-19 yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak pula perilaku protektif yang akan ia lakukan. Ketiga, terdapat ciri kepribadian tertentu yang berkaitan dengan semakin tingginya perilaku protektif. Ciri pertama adalah conscientiousness, yaitu kecenderungan seseorang untuk berperilaku teratur dan patuh pada aturan. Ciri kedua adalah agreeableness, atau kecenderungan seseorang untuk bersikap ramah dan peduli dengan orang lain. Lalu,
Apa yang dapat dipelajari dari temuan tersebut? Edukasi untuk melakukan tindakan protektif dapat dilakukan dengan cara yang lebih spesifik. Yang pertama adalah menyasar demografi laki-laki. Misalnya, melakukan penyampaian pesan himbauan yang disalurkan lewat media platform dengan mayoritas audiens laki-laki. Kedua, dalam menggerakkan masyarakat untuk bertindak, hendaknya dilakukan dengan meningkatkan persepsi risikonya. Bahaya, kerugian, dan dampak negatif pandemi dapat terus disuarakan seiring dengan pesan-pesan upaya pencegahan tanpa menyebarkan kepanikan. Ketiga, edukasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan orang lain, tidak hanya dirinya sendiri. Misalnya, melakukan upaya pencegahan demi kesejahteraan petugas kesehatan maupun bagi orang tercinta yang beresiko lebih tinggi. Menghimbau masyarakat untuk bertindak sesuai protokol memanglah tidak mudah. Namun, hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga dunia. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam penanganan masalah pandemi dan bisa saling menguatkan. Sekian hasil penelitian kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dan mari kita saling mengingatkan untuk terus menjaga satu sama lain. Bersama, kita pasti bisa melewati pandemi. Hello everyone, we are going to present our research about the child abuse during the pandemic in Indonesia. Children are the most vulnerable group to crime. The involvement of children in domestic violence cases is common and varies in the way children are exposed. In Indonesia, there has been an ongoing effort in defining what child abuse is. According to Law Number 35 of 2014, amending Law on Child Protection Number 23 2002, namely, every act directed to children that result in misery or physical, psychological, sexual suffering, and/or an act of negligence, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty against law. During a pandemic, social distancing, protection in place, limited travel, and closure of key community resources tend to dramatically increase the risk of family violence. In addition, economic hardship occur more frequently during a pandemic as a result of layoffs or unpaid leave. These factors have potentially led to the child abuse in a pandemic setting. From March 2nd, the first case of COVID-19 in Indonesia, to April 25, 2020, Symphony PPA recorded 368 reports of domestic violence cases against children. Child abuse victims psychologically are reported to have low self-efficacy, low self-esteem, depression, and increased risk of PTSD compared to normal children. More specifically, in child abuse cases, victims rarely experience a sense of justice and closure following their involvement in the criminal justice system because they are excluded from the process, are not consulted, and are treated, at best, as objects of protection rather than as stakeholders. Due to this urgency, researchers feel the need to explore the factors of child abuse and seek further regarding children's accessibility to help, especially in a pandemic setting, as the problems that arise are increasingly complex. This study used an inductive semi-grounded theory approach to explore child abuse cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This method is used because the child abuse topic specifically in the pandemic setting is considerably new in Indonesia. We collected and selected official government data and news reports, and then we recruited qualified stakeholders from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and NGOs using a purposeful sampling methods. The participants were first given informed consent prior to the interview. We conducted a thematic data analysis with coding techniques to generate themes around factors causing child abuse and children's accessibility to seek support. We also did inter-rater analysis and reporting back to the participants. Although there is already a law addressing child protection in Indonesia, with the pandemic still ongoing, there is increased risk of child abuse. There are several factors found in child abuse cases during this pandemic in Indonesia. With the greater social distancing policy being implemented, the increased encounter between family members works as a triggering factor. In social situational factors, children lost a protective aspect due to limited travel, social distancing policy, and closure of key community resources. Economic and parents-related factors were also reported as there is increased stress among parents due to the worsening of financial condition.
Furthermore, individual and community risk factors such as gender, disabilities, and rural areas were also recorded. We found that children, as one of the most vulnerable groups, are unable to access help as it moved to online assistance. The accessibility problem is caused by the factors mentioned before. For example, child victims' inability to access help was due to them being marginalized and due to school closure. One of the stakeholders stated that the support for child victims should be done immediately, appropriately, and affordable. There are also findings regarding the forms of child abuse. Physical, psychological, and sexual abuse are the three most reported cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Furthermore, in battling child abuse cases, the deinstitutionalization of victims is one of the main goals. Every program designed to help the child abuse victims must not result in the victim's dependency on the institution. Our study shows that the factors causing child abuse do not only affect the cases, but also create an accessibility problem in Indonesia, as the factors that causes the child abuse also hinder the victim from accessing help during the pandemic. Because of that, children whose rights are already at risk of being abused become even more vulnerable. According to the Alliance for Child Protection in Humanitarian Action of 2020, any policy aimed at reducing the number of COVID-19 patients that causes restriction into the community has to guarantee access to child protection. One way to respond to this situation is by carrying out service forms, SOPs, providing social workers, and community assistance to the vulnerable family, which acts as a social protection so that they can help in the long term for all basic and public services. Thank you for your kind attention and have a great day. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak, Ibu, dan rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Literasi Kesehatan Mental Terhadap Perilaku Self-Diagnosis Gangguan Mental. Penelitian ini dilakukan oleh 3 orang mahasiswa Fakultas Psikologi UGM Angkatan 2019 yang diketuai oleh Fadia Nisha Prasanti dan beranggotakan Osilivia S. dan Tiffany Erika Aji Ika. Penelitian ini di bawah bimbingan Bapak Fauzan Heru Santoso, MSI, PhD. Selanjutnya, mari kupas penelitian yang telah kami lakukan. Pertama, hal apa yang melatar belakangi penelitian kami? Kesadaran masyarakat akan isu kesehatan mental semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya pengikut akun-akun kesehatan mental, influencer-influencer yang membahas isu kesehatan mental, hingga maraknya kampanye kesehatan mental seperti berikut ini. Lalu, bagaimana mahasiswa atau orang-orang dengan latar belakang psikologi menyikapi isu-isu terkait kesehatan mental? Orang-orang dengan latar belakang psikologi tentu memiliki banyak sumber dan akses pengetahuan terkait informasi kesehatan mental, seperti buku pegangan, jurnal, dosen, rekan sesama, dan masih banyak lagi. Bahkan, lingkungan mendorong mereka untuk berhadapan dan aware terhadap isu-isu kesehatan mental hampir setiap waktu. Akan tetapi, ternyata banyaknya ketersediaan literatur saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa seseorang telah memiliki literasi yang baik. Kurangnya literasi pada mahasiswa dapat menyebabkan mahasiswa tidak melakukan pengecekan informasi kembali, sehingga bisa jadi informasi yang didapat kebenarannya tidak valid. Kemampuan literasi tidak hanya mencakup membaca dan menulis. Secara khusus, literasi kesehatan mental merupakan kemampuan rekognisi gangguan mental, pengetahuan tentang cara mencari informasi kesehatan mental, faktor risiko dan penyebab, self-treatment, dan keberadaan bantuan profesional, serta sikap yang mendorong rekognisi gejala dan pencarian bantuan, atau self-seeking behavior. JOM 2017 menyatakan bahwa tingkat literasi kesehatan mental yang tinggi akan membentuk rekognisi gangguan mental lebih awal, dan intervensi gangguan secara layak. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa seseorang yang memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang kurang baik lebih rentan mengalami self-diagnosis. Lalu, apa itu self-diagnosis? Self-diagnosis adalah proses saat seseorang, individu, mengobservasi dirinya sendiri
tentang gejala patologis yang ia rasakan dan mengidentifikasi diri dengan jenis penyakit atau gangguan tertentu berdasarkan pengalaman di masa lampau atau ketersediaan informasi pada media populer seperti internet atau buku, tanpa melakukan konsultasi kepada profesional. Mengapa kita tidak boleh melakukan self-diagnosis? Diagnosis gangguan mental tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan observasi dan monitoring dalam kurun waktu tertentu hingga jangka panjang beserta metode lain seperti pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan self-report. Oleh karena itu, seseorang dengan literasi kesehatan mental yang baik akan cenderung bijak dalam mengidentifikasi gangguan mental serta penanganannya daripada orang dengan literasi kesehatan mental yang kurang. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh tingkat literasi kesehatan mental dalam perilaku self-diagnosis. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan aplikatif mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan self-diagnosis sehingga menumbuhkan kesadaran mengenai bagaimana merespon informasi mengenai kesehatan mental dengan tepat, serta mencegah praktik-praktik diagnosis mandiri gangguan mental yang semestinya hanya dilakukan oleh profesional. Hipotesis kami adalah kami berasumsi bahwa literasi kesehatan mental akan mempengaruhi perilaku self-diagnosis gangguan mental. Pembuktian hipotesis dilakukan melalui studi kuantitatif kausal. Kami menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal dan teknik analisis yang kami gunakan adalah regresi linear sederhana. Untuk mengukur tingkat literasi kesehatan mental, kami mengadaptasi skala The Mental Health Literacy Scale milik O'Connor dan Casey tahun 2015 yang terdiri dari 35 item dengan tipe jawaban skala Likert yang mencakup 6 subskala seperti yang tercantum di PPT. Sementara itu, untuk mengukur self-diagnosis, kami menyusun skala self-diagnosis secara mandiri dikarenakan masih minimnya penelitian dan sumber referensi tentang self-diagnosis dan pengukurannya berdasarkan definisi operasional self-diagnosis. Dari definisi operasional tersebut, didapatkan 3 aspek self-diagnosis. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kami memutuskan untuk mengurangi jumlah item total final menjadi 35 item dengan rincian 19 item dari tingkat literasi kesehatan mental dan 16 item dari skala self-diagnosis. Skala kemudian kami masukkan ke dalam Google Form dan kami sebarkan melalui berbagai media sosial selama kurang lebih 20 hari. Berikut hasil yang kami dapatkan dengan menggunakan program Excel Katek V.01 milik Widiarso, kami menghasilkan kategori partisipan yaitu sebanyak 67,5% memiliki tingkat kesehatan mental yang tinggi dan 97,5% partisipan memiliki perilaku self-diagnosis yang sedang. Dalam pengujian, kami menggunakan teknik regresi dan didapatkan hasil yang tidak signifikan dengan P 0,696. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat literasi kesehatan mental terhadap perilaku self-diagnosis. Selanjutnya, limitasi studi. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada populasi mahasiswa atau alumni psikologi Universitas di DIY, dikarenakan menggunakan teknik non-probability sampling yaitu convenience sampling. Berikut berbagai literatur yang kami gunakan. Sekian pemaparan hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Kami berharap penelitian ini akan memantik penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih khusus. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alcia Bila, mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tim kami dengan judul Eksplorasi Dampak COVID-19 terhadap relasi remaja dalam keluarga dan strategi copingnya. Berikut anggota tim kami, ada saya sendiri dan rekan saya Sinta Kartika dan Muhammad Faik. Kami juga dibimbing oleh dosen kami, Mbak Adel.
Selanjutnya, saya akan memaparkan alasan mengapa kami akhirnya memilih topik tersebut sebagai topik penelitian kami. Jadi seperti yang kita ketahui, pada 2020 ini wabah COVID-19 melanda dunia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus menerapkan kebijakan baru seperti PSBB, karantina mandiri, yang mana hal tersebut mengakibatkan diberlakukannya sistem work from home dan juga sistem pembelajaran daring. Nah, perubahan ini memberikan dampak pada berbagai sisi, mulai dari sisi ekonomi hingga hubungan dalam keluarga. Dengan adanya aturan tersebut, keluarga juga harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama di rumah. Nah, peran keluarga ini sangat penting dalam membentuk kepribadian, kepercayaan, kemampuan, dan perkembangan seseorang, termasuk remaja. Ketika tidak semua keluarga bisa memenuhi perannya dengan baik, maka remaja membutuhkan strategi coping untuk bertahan menghadapi keluarganya, terutama di masa pandemi ini ketika mereka harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Nah, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hubungan keluarga ke arah yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, kami merasa ada kebutuhan untuk meneliti dan memperdalam informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap relasi dalam keluarga bagi remaja serta cara mengatasi hal tersebut. Berikut objektif yang kami ajukan untuk mengetahui persepsi remaja tentang hubungan dalam keluarga mereka dan bagaimana mereka melakukan perilaku coping mereka selama COVID-19 ini. Kemudian berikut pertanyaan penelitian yang kami ajukan, bagaimana physical distancing memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap relasi dalam keluarga, dan apa strategi yang digunakan oleh remaja dalam mengatasi masalah mereka di masa physical distancing. Baik, kita berlanjut pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan open-ended questionnaire untuk mengambil data. Questionnaire disebarkan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain. Dan juga 75 partisipan tercepat yang mengisi form ini akan mendapat reward berupa saldo OVO, GoPay maupun pulsa sebesar Rp20.000. Kuesioner ini kami buka selama 7 hari. Dan kemudian kita berlanjut pada analisis. Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan bantuan dari aplikasi Anvivo. Lanjut pada hasil penelitian, data demografis yang kami didapatkan 143 partisipan yang mengisi kuesioner ini. Kebanyakan diisi oleh perempuan dengan jumlah sekitar 64%. Usia dominannya ada di usia 19-20 tahun dengan jumlah 67%. Dan kebanyakan juga tinggal bersama keluarga selama pandemi di angka 92%. Lanjut pada hasil pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apa dampak positif yang Anda rasakan dari masa physical distancing terhadap relasi dalam keluarga? Kami kelompokkan jawabannya menjadi 3 kelompok besar, yaitu peningkatan kualitas hidup sehat, peningkatan kualitas relasi, dan peningkatan pemaknaan positif. Peningkatan kualitas relasi terdiri dari meningkatkan waktu dan kegiatan bersama, meningkatkan intensitas frekuensi komunikasi, serta meningkatkan pemahaman dan kedekatan emosi dengan anggota keluarga yang lain. Peningkatan kualitas hidup sehat berasal dari responden yang rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, peningkatan maknaan positif terdiri dari orang-orang yang memperoleh pemahaman terhadap pelajaran kondisi sebelum pandemi gitu. Seperti mensyukuri dulu bisa bermain bersama teman, makan bareng, dan lain sebagainya. Lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu dampak negatif dari physical distancing. Kami kelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah stresor, peningkatan sumber stresor, dan kedua adalah peningkatan konflik dan perilaku negatif. Stresor utama yang ditemukan pada partisipan adalah hilangnya privasi diri, kestabilan emosi yang menurun, serta tekanan ekonomi keluarga. Dan juga dilaporkan terjadi peningkatan konflik dan perilaku negatif. Lanjut pada pertanyaan terakhir adalah apa saja yang Anda lakukan untuk menangani permasalahan dalam keluarga. Kami kelompokkan juga menjadi 3. Pertama adalah peningkatan aktivitas produktif, peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi, serta peningkatan regulasi diri dan emosi. Peningkatan aktivitas produktif meliputi aktivitas seperti memasak bersama, kemudian aktivitas yang melepas stres seperti menonton TV, mendengarkan podcast, dan mendengarkan musik. Juga peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi, ini menjadi hal yang di-highlight oleh banyak partisipan. Dan terakhir adalah adanya peningkatan kontrol diri seperti berhemat dan peningkatan regulasi emosi seperti lebih bersabar. Baik, sekian hasil presentasi dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali ya, sangat bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sekarang kita lanjut ke inovasi yang bidang kedua, yakni bidang pengabdian masyarakat.
Saat ini tengah berkembang gerakan-gerakan sosial yang diprakarsai oleh anak-anak muda yang kreatif dan peka terhadap permasalahan sosial. Kedua hal ini menjadi modal penting untuk menggerakkan generasi muda dalam membuat alternatif solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya. Inovasi-inovasi inilah yang nantinya dikemas sebagai bagian dari penerapan ide-ide kreatif di bidang pengabdian masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video inovatif di bidang pengabdian masyarakat karya mahasiswa S1 Fakultas Psikologi UGM berikut ini. Halo ayah bunda semua, welcome back to my channel. Kembali lagi nih sama aku si Imutrona. Dan aku si Gemas Coro. Hari ini ada yang mau kenalan nih sama ayah bunda semua. Wah, siapa tuh Rona? Pasti kepo kan? Langsung aja yuk. Halo teman-teman dan ayah bunda semua. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah merubah banyak aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah diterapkannya work from home. Nah, maka dari itu kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tapi, hal baiknya adalah orang tua seperti ayah bunda semua bisa lebih banyak memiliki kesempatan untuk menemani anak-anak di rumah. Dalam menemani anak-anak belajar di rumah, penyampaian informasi sangatlah penting. Dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak, kita juga perlu memperhatikan tahapan perkembangan mereka. Mungkin di sini ada beberapa ayah bunda yang sedikit bingung bagaimana cara yang tepat untuk memberikan informasi kepada anak-anak, khususnya anak balita. Kami telah menyusun program bernama Child Education berupa platform untuk psikoedukasi yang ditunjukkan kepada orang tua dan anak usia dini. Child Education berisi informasi seputar COVID-19, perilaku hidup sehat, dan kegiatan stimulatif untuk anak usia dini. Konten-konten tersebut mudah diakses karena kami menggunakan Instagram dan YouTube sebagai platform utama untuk mengunggah media-media kami. Media-media tersebut berupa video interaktif, komik, mini booklet, dan media edukatif lainnya. Selama lebih dari 6 bulan Child Education berjalan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah Child Education lakukan. Rangkaian kegiatan yang pertama adalah Child Donation, yaitu program pengumpulan donasi kolaborasi antara Child Education dan Yogyakarta Mengajar. Donasi ini dibuka sejak tanggal 5 September 2020 hingga 13 November 2020 dan berhasil mengumpulkan sebanyak Rp532.002. Yang kedua adalah program Child Challenge. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mempraktekkan secara langsung berbagai ide-ide kreatif dan stimulatif yang telah dibagikan pada laman Instagram Child Education. Program ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 September 2020 dengan jumlah peserta total 47 orang dan ditentukan 5 peserta terbaik yang kemudian mendapatkan reward berupa GoPay sebesar Rp50.000. Yang ketiga adalah Content Volunteer. Program ini merupakan program yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan media psikoedukasi yang mereka buat untuk kemudian diseleksi dan diunggah pada Instagram kami. Masa pendaftaran dan pengiriman konten pada program ini adalah tanggal 1 sampai 30 September 2020 dengan tema Masa Social Distancing selama pandemi COVID-19. Terdapat 50 peserta yang mengikuti program ini dan semua peserta yang memenuhi persyaratan berhak untuk mendapatkan sertifikat. Yang keempat adalah webinar Childhood Talks. Ini merupakan seminar yang dilaksanakan secara daring dengan materi yang berhubungan dengan stimulasi perkembangan anak di masa pandemi. Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 dengan tema Manajemen Parent Stress yang berisikan tentang materi terkait pengelolaan stres pada orang tua selama pandemi.
Peserta dari program ini berjumlah 84 orang, yang mana jumlah ini jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar sebanyak 147 orang, dan mayoritas pendaftar adalah mahasiswa, yang mana hal ini kurang sesuai dengan target kami. Yang terakhir, testimoni oleh followers Child Education. Child Education berhasil memberi manfaat pada masyarakat dan memecahkan permasalahan orang tua dalam mencari alternatif kegiatan stimulatif bagi anak usia dini, terutama pada saat pandemi. Hal ini dibuktikan dari survei oleh tim Child Education untuk mencari manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah mengikuti program Childhood Talks. Sekian dan jangan lupa cek Instagram dan YouTube kami. Sampai jumpa Sobat Channel. Ya udah gitu aja. Rona sama Coro pamit dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Ruang Baca Dolphin. Dolphin merupakan kependekan dari Dolan Pintar. Mengapa Dolan Pintar? Kami memilih nama tersebut dengan harapan dapat menyebarkan semangat bermain sambil belajar kepada para Sobat Dolphin. Ruang Baca Dolphin merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk menjadi sarana pembelajaran pendukung selama pandemi bagi anak-anak. Ruang Baca Dolphin ini berdiri atas bimbingan dari Bapak Dr. Andes Haryanto, MC, Psi, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Sentot. Dalam pelaksanaannya, Ruang Baca Dolphin dikerjakan oleh 3 orang, yaitu Osilivia dari Psikologi 2019, Karina Rizky dari Teknik Industri 2019, dan Tetra Martina Sari dari Hukum 2019. Adapun 3 tujuan utama dibentuknya Dolphin adalah 1. Menjadi media pendukung kegiatan anak untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas selama pandemi. Yang kedua adalah menciptakan sarana dan lingkungan pembiasaan kegiatan positif, terutama terkait kegiatan literasi. Yang ketiga adalah memfasilitasi anak untuk eksplorasi hal baru. Dari 3 tujuan tadi, Ruang Baca Dolphin memiliki 3 program, yaitu Ruang Baca, Ruang Bercerita, dan Ruang Berbagi Cerita. Program kami yang pertama ialah Ruang Baca. Dalam Ruang Baca, terdapat 2 kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama adalah peminjaman buku gratis yang dilakukan secara online. Koleksi buku yang dimiliki Ruang Baca Dolphin adalah buku cerita dan ensiklopedia anak-anak. Untuk peminjaman, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di Instagram kami. Instagram kami yaitu @ruangbaca.dolphin. Kegiatan yang kedua adalah konten edukasi. Konten edukasi ini kami sampaikan melalui feeds di Instagram kami, yaitu @ruangbaca.dolphin. Konten berupa informasi terkait parenting, anak-anak, dan juga permainan. Lanjut, program kedua, yaitu Ruang Bercerita. Ruang Bercerita merupakan program pembacaan dongeng anak oleh pendongeng Dolphin yang dikemas secara digital dalam bentuk video. Dongeng yang dibacakan meliputi dongeng dari berbagai daerah di Nusantara, dongeng kehidupan sehari-hari, hingga dongeng yang berasal dari luar negeri. Untuk dapat menonton video tersebut, teman-teman bisa mengunjungi kanal YouTube Ruang Baca Dolphin dan podcast Ruang Bercerita di akun Spotify Ruang Baca Dolphin. Berikutnya adalah beberapa contoh dongeng yang telah kami upload di sosial media kami. Ada Sang Kuryang, Lutung Kasarung, Rawa Pening, serta kisah kakek pemulung dan kucing yang aneh. Selanjutnya, program kami yang ketiga adalah Ruang Berbagi Cerita. Di mana Ruang Berbagi Cerita ini memiliki 2 kegiatan. Yang pertama adalah webinar gratis, ditujukan kepada orang tua maupun calon orang tua. Webinar ini telah dilaksanakan selama 2 kali. Webinar pertama, mengangkat topik mengenai emosi anak selama pandemi. Webinar yang kedua, mengangkat topik mengenai bullying pada anak. Selanjutnya, kegiatan kedua dari Ruang Berbagi Cerita adalah Instagram Live. Instagram Live ini merupakan acara bincang-bincang yang mengangkat isu-isu yang relevan dengan dunia anak dan mahasiswa, dengan menghadirkan pembicara yang menguasai bidang terkait. Sejauh ini sudah ada 4 Instagram Live.
Berikut adalah 2 contoh posternya. Dalam pelaksanaan kegiatan Instagram Live, kami berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti mahasiswa psikologi UGM, Jogja Medical Center, dan digital content creator untuk menjadi pengisi materi. Itu tadi pemaparan program yang kami laksanakan di Ruang Baca Dolphin. Bagi teman-teman yang hendak mendukung program kami, jangan lupa ikuti kami di sosial media, Instagram, YouTube, dan juga Spotify. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Apabila ada salah kata selama penyampaian, kami mohon maaf. Salam, Ruang Baca Dolphin. Dopamination 2020 merupakan salah satu program kerja Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM yang bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental di masyarakat. Pada bulan Agustus dan September, Dopamination mengadakan 2 rangkaian acara, yaitu Curhat with Counselor dan Tour de Faculty. Hai, kami dari tim Main Event Dopamination 2020. Lewat video ini, kami mau berbagi keseruan acara Main Event Dopamination tahun ini. Yuk kita saksikan bersama. Main Event sendiri adalah puncak acara Dopamination 2020 yang telah dilaksanakan pada 7 November 2020 lalu. Acara ini diikuti peserta yang tidak hanya berasal dari internal Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, tetapi juga berasal dari fakultas dan universitas lain, bahkan dari kalangan pelajar yang masih bersekolah dan kalangan pekerja. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas, khususnya remaja dan pemuda, untuk peduli terhadap kesehatan mental. Harapan kami dengan adanya acara ini akan muncul lebih banyak agents yang sadar akan pentingnya kesehatan mental dan mau bergerak menjadi inisiator di lingkungannya untuk membentuk masyarakat yang lebih sehat mental dan juga peduli dengan isu-isu kesehatan mental. Topik yang diangkat di Main Event Dopamination tahun ini adalah Flourishing, Knowing the Right Feelings. Flourishing merupakan istilah yang digunakan Bapak Psikologi Positif Martin Seligman untuk menggambarkan seseorang yang sejahtera mentalnya. Terdapat 5 faktor yang dapat mengantarkan seseorang mencapai keadaan yang flourish, yang disingkat dengan akronim PERMA, yaitu Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, dan Achievement. Seluruh faktor tersebut bersifat subjektif dan ditentukan sendiri oleh masing-masing individu. Topik ini diambil agar agents dapat mendefinisikan kembali arti kebahagiaan menurut mereka beserta cara mencapainya. Terutama di masa saat ini, ketika krisis terjadi dan hal yang sebelumnya kita pikir dapat mendatangkan kebahagiaan, mungkin menjadi sulit atau berat dilakukan pada masa pandemi. Selain itu, terdapat juga tekanan-tekanan baru yang muncul pada masa pandemi, misalnya untuk selalu produktif di tengah krisis. Hal ini juga perlu kita evaluasi kembali apakah selalu baik untuk kesejahteraan mental kita atau tidak. Pembahasan mengenai flourishing ini pun dikupas dengan santai pada acara talk show dan webinar yang dimoderatori oleh Cika Aulia SPSI. Acara talk show dan webinar Main Event Dopamination 2020 juga dihadiri oleh pembicara Benny Prawirasiao, seorang suicidologist dan pendiri sekaligus penasihat dari komunitas Into the Light Indonesia. Komunitas Into the Light Indonesia merupakan komunitas yang fokus pada pencegahan bunuh diri. Talk show dan webinar ini juga dihadiri oleh content creator Gita Savitri Devi. Ia merupakan seorang YouTuber dan juga social media influencer yang sering mengupas dan memberikan opininya pada isu-isu sosial, termasuk isu dan topik mengenai kesehatan mental. Pesan yang kuat muncul dari para pembicara adalah bahwa hal-hal yang sederhana dapat berdampak besar pada kebahagiaan seseorang. Maka sebaiknya kita tidak menerima begitu saja dan senantiasa bersyukur. Selain itu, bahwa kita perlu mengevaluasi kembali standar-standar yang kita terima dari masyarakat luar. Kita perlu evaluasi kembali hal yang kita pikir menjadi sumber kebahagiaan, tetapi justru tidak baik untuk perkembangan kita. Pada malam harinya, sebagai bentuk upaya kami meningkatkan positive emotions bagi agents di tengah masa pandemi yang penuh tekanan,
tim Main Event Dopamination 2020 menyelenggarakan closing ceremony dengan penampilan spesial dari musisi Abraham Kevin dan juga Adera. Tidak hanya memberikan penampilan yang apik, mereka juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan peserta. Mereka juga memberikan pesan-pesan bagi para peserta untuk senantiasa berbahagia. Closing ceremony itu pun menjadi penutup yang manis dari keseluruhan rangkaian acara Dopamination 2020. Demikian rangkaian acara Main Event Dopamination 2020. Selalu jaga kesehatan fisik dan mental ya. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita bisa mengikuti keseruan Main Event Dopamination di tahun 2021. See you there! Dopamination 2020, from the heart to the world. Curhat with Counselor atau biasa disingkat menjadi Curcol adalah rangkaian acara pertama dan menjadi pembuka Dopamination 2020. Curcol merupakan sebuah acara yang memfasilitasi konseling kelompok untuk masyarakat agar mereka bisa mencurahkan perasaan ataupun permasalahan yang dimiliki kepada konselor. Selain itu, mereka juga dapat berbagi cerita kepada teman-teman yang menjadi peserta lain di dalam konseling kelompok. Setiap kelompok berisi 5-6 orang dan membahas permasalahan dengan satu tema yang sama di dalam satu kelompok. Di tahun ini, Curcol memfasilitasi teman-teman dengan 3 tema yang berbeda, yaitu ada overthinking, cabin fever, dan quarter life crisis. Akibat pandemi, pelaksanaan Curcol tahun ini harus dilaksanakan secara online dengan menggunakan platform Google Meet. Dalam pelaksanaan acara, kami bekerja sama dengan Pijar Psikologi untuk penyediaan konselor yang akan mendampingi teman-teman di dalam konseling kelompok. Curcol telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan total 6 kelas dan kurang lebih 36 peserta. Acara berjalan dengan lancar. Beberapa feedback positif kami dapatkan dari pelaksanaan acara ini. Peserta terbantu dan juga lega karena bisa mencurahkan isi hatinya di Curhat with Counselor Dopamination 2020. Nah, rangkaian acara selanjutnya itu ada Tour de Faculty Dopamination 2020, yaitu sebuah acara yang bertujuan untuk memberikan psikoedukasi mengenai kesehatan mental yang dikemas dalam bentuk campaign dan sharing session. Nah, kalau tahun lalu biasanya di TDF kita main-main ke fakultas di UGM untuk memberikan campaign dan juga edukasi kepada teman-teman mahasiswa secara langsung, tapi karena pandemi kami mengemas TDF secara online dengan menggunakan platform Zoom. Tema yang kami bawa di TDF tahun ini adalah Redefining Your Happiness, yang juga merupakan tema besar dari Dopamination. Target peserta di acara ini adalah mahasiswa di seluruh Indonesia, karena pada acara ini kami juga sedikit membawa isu terkait dengan layanan kesehatan mental di kampus. Sebelum memberikan edukasi kepada masyarakat, panitia TDF diberikan pelatihan dan pembekalan yang kami sebut sebagai Mental Health Class atau MHC. MHC ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus dengan pembicara Mbak Rindah yang merupakan psikolog dari Pijar Psikologi. Setelah MHC, kami juga mengadakan pelatihan kedua, yaitu Public Speaking Class atau PSC, yang bertujuan untuk meningkatkan skill panitia dalam menyampaikan materi. PSC dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020 dengan pembicara Bu Satwika yang merupakan dosen psikologi UGM. Setelah pemberian pembekalan dan juga pelatihan panitia, dimulailah acara TDF 2020. Total peserta yang mendaftar di acara ini berjumlah kurang lebih 370 orang dari berbagai fakultas dan juga universitas yang ada di Indonesia. Acara TDF dibuka dengan webinar untuk peserta secara umum dengan pembicara Mbak Wirda dari CPMH untuk pemberian materi Redefining Your Happiness. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan Ketua LM Psikologi UGM, perwakilan dari FH Care UGM, dan juga perwakilan dari Sci-Hop UI untuk membahas layanan kesehatan mental yang ada di kampus. Rangkaian acara TDF selanjutnya yaitu sharing session bersama panitia kepada peserta yang telah dikelompokkan berdasarkan fakultas masing-masing. Sharing session dilaksanakan 3 kali dengan 3 moderator yang berasal dari panitia untuk menyampaikan materi dan juga mengajak peserta untuk sharing pengalaman terkait dengan kesehatan mental. Sharing session dilaksanakan pada tanggal 26 September, 3 Oktober, dan juga 10 Oktober 2020.
Selama sharing session berlangsung, peserta ramai turut adil dalam diskusi dan juga menceritakan isi hati mereka. Feedback positif juga kami terima dalam acara ini. Beberapa peserta mengatakan acara TDF merupakan acara yang memberikan banyak insight dan juga pelajaran. Nah, itu tadi cerita keseluruhan acara Curcol dan juga TDF Dopamination 2020. Dengan adanya acara ini, kami berharap bisa terus berbagi dan juga turut membantu meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental kepada masyarakat luas. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di Dopamination 2021. Dopamination from the heart to the world. Menarik sekali ya, semoga benar-benar dapat diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, bidang selanjutnya adalah di bidang kewirausahaan dan juga startup. Dapat kita lihat ide-ide kreatif para generasi muda mulai banyak bermunculan untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam hal bisnis maupun startup. Contohnya, sudah banyak bermunculan berbagai bisnis baru yang unik dan juga kreatif yang mampu menghasilkan omset hingga miliaran rupiah. Tidak sedikit di antaranya justru dimotori oleh para generasi muda. Terlebih lagi, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis startupnya. Jenis startup yang dikembangkan juga beragam, mulai dari barang dan jasa, sistem pembayaran, dan juga hal-hal lainnya. Tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial saja, melainkan juga memberikan berbagai kemudahan dan juga solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan sinilah kita perlu lebih jeli untuk memfasilitasi jiwa-jiwa entrepreneurship ini. Ide-ide kreatif dan inovatif di bidang startup yang diciptakan oleh mahasiswa S1 Fakultas Psikologi UGM ini apa saja sih kira-kira? Kita lihat video berikut ini. Kids Studio merupakan startup yang bergerak di bidang pendidikan, secara khusus pendidikan karakter anak usia dini. Lahir dari keprihatinan atas perkembangan zaman yang mengakibatkan penurunan karakter baik pada anak-anak. Kami percaya dengan adanya pendidikan karakter sejak dini akan mampu membekali anak-anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik di lingkungan yang semakin maju. Saat ini, Kids Studio beranggotakan 5 orang dengan beragam latar belakang berbeda, namun sesuai dengan keahliannya masing-masing. Saat ini, kami dibimbing oleh Ibu Kurnia Yohana Yulianti yang dapat membuat Kids Studio semakin maju. Kids Studio bergerak melalui jalur media sosial serta pembelajaran secara daring. Media sosial yang digunakan adalah Instagram, kemudian ada Facebook serta YouTube. Informasi yang diberikan berupa materi perkembangan anak usia dini dan pendidikan karakter. Informasi dikemas secara ringan dan menarik sehingga dapat dengan cepat ditangkap oleh para pembaca. Metode lain yang dilakukan adalah pembelajaran secara daring. Sejauh ini, Kids Studio telah 3 kali melaksanakan webinar yang diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai penjuru di Indonesia. Kegiatan webinar Kids Studio memiliki topik dan pembicara yang menarik. Kids Studio akan selalu melakukan evaluasi untuk kegiatan yang lebih baik dan lebih berkualitas ke depannya.
Kami tidak akan berhenti sampai di sini karena masih panjang perjalanan yang harus dilalui untuk menciptakan Kids Studio yang mampu berdampak lebih besar dan lebih luas terhadap pendidikan karakter anak usia dini. Kritik dan saran yang telah kami terima akan menjadi perbaikan untuk menjadikan Kids Studio yang lebih baik. Terima kasih atas dukungannya. Bersama, mari kita ciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Relawan Psikologi Universitas Gadjah Mada mempersembahkan sebuah aplikasi yang akan membantu memfasilitasi masyarakat lokal dalam mendapatkan informasi seputar donor darah dan donasi dengan lebih mudah, efektif, efisien, dan terkoneksi dengan dua fitur utama, yaitu fitur donasi dan fitur donor darah. Fitur donasi dalam aplikasi akan membantu pengguna dalam mencari maupun menyalurkan bantuan. Target utama dari fitur ini adalah untuk menyalurkan bantuan secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan bantuan secara merata. Terdapat dua menu dalam fitur ini, yaitu menu donasi barang dan menu donasi uang. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan, di mana kedua bentuk donasi tersebut termasuk ke dalam kebutuhan fisik utama bagi masyarakat, khususnya penyintas. Dalam prosesnya, metode donasi dalam bentuk uang akan dikumpulkan melalui nomor rekening dari Repsigama, dan dalam prosedurnya pengumpulan donasi akan menggunakan sistem kode khusus di dalam nominal yang dikirim oleh donatur. Sedangkan donasi dalam bentuk barang akan dikumpulkan secara manual. Semua bentuk donasi yang dikumpulkan, baik uang maupun barang, akan disalurkan melalui kerjasama Repsigama dengan perwakilan dari BEM Psikologi atau wakil dari organisasi kerelawanan dari Fakultas Psikologi di berbagai daerah. Dalam tampilan menunya sendiri, donasi uang akan menampilkan 4 hal, yaitu judul dari kegiatan donasi, target donasi uang yang ingin dicapai, tenggat waktu untuk berdonasi, dan deskripsi dari kegiatan donasi itu sendiri, seperti tujuan dan lain sebagainya. Lalu, disediakan submenu transfer sebagai tindak lanjut jika seseorang ingin berdonasi dan memverifikasi bukti donasinya. Dalam submenu ini, donatur yang ingin memverifikasi donasinya akan diminta untuk mensubmit nomor rekening serta keterangan tambahan. Sedangkan untuk menu donasi barang akan menampilkan judul dari kegiatan donasi, tenggat waktu untuk berdonasi, deskripsi kegiatan, dan daftar barang yang dibutuhkan. Dalam menu ini, donatur yang ingin mendonasikan barang akan diminta untuk mengisi formulir dengan rincian, nama, alamat, kontak yang bisa dihubungi, barang yang akan didonasikan, dan pengambilan barang. Jika formulir sudah diisi dengan lengkap, maka akan muncul tombol submit. Fitur aplikasi kami selanjutnya adalah donor darah. Secara umum, fitur ini memiliki berbagai menu terkait dengan penginformasian stok darah, event donor darah, donor sukarela, dan donor pengganti. Dalam mengembangkan fitur ini, kami juga bekerja sama dengan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga berencana untuk merekrut administrator dari pengurus internal Repsigama untuk membantu menjalankan aplikasi dan menerima informasi yang masuk dari pengguna. Secara khusus, fitur donor darah ini akan dikembangkan menjadi 8 menu. Pertama, penginformasian stok darah merah di 5 unit transfusi darah PMI dan 1 unit transfusi darah di Rumah Sakit Sarjito. Data ini kami dapatkan dari PMI DIY dan akan diperbarui setiap harinya. Kedua, PMI Nirmi.
PMI-NIRMI akan membantu pengguna untuk mengetahui lokasi 6 unit transfusi darah di DIY beserta petunjuk arah menuju lokasi. Ketiga, log donor darah dan reminder donor darah rutin. Dalam menu ini, pengguna dapat secara mandiri menandai kapan mereka melakukan donor darah berikut dengan gejala atau efek samping dari proses donor darah yang mereka lakukan untuk kemudian menjadi catatan pribadi. Dalam log donor darah ini, selanjutnya akan menjadi basis pengiriman notifikasi pengingat bagi pengguna untuk melakukan donor darah kembali setiap 3 bulan sekali. Menu papan informasi kebutuhan donor pengganti memungkinkan keluarga pasien yang membutuhkan donor pengganti segera. Menu ini akan membantu mereka dengan cara mengunggah informasi kebutuhan donor pengganti tersebut ke laman utama. Kelima, aplikasi ini juga akan memiliki timeline atau halaman utama event donor darah, di mana akan dihimpun berbagai informasi seputar penyelenggaraan event donor darah, maupun mengunggah artikel terkait donor darah seperti cara mengatasi efek samping setelah melakukan donor darah. Pengguna fitur donor darah ini juga dapat menyebarkan informasi maupun unggahan yang ada di dalam aplikasi ke media sosial mereka yang lain, seperti Instagram, Twitter, Line, dan Facebook. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan notifikasi terkait aktivitas dalam fitur ini, seperti adanya unggahan event donor darah terbaru, progres pengajuan informasi donor pengganti oleh administrator, hingga reminder donor darah rutin. Untuk menikmati semua menu dalam fitur donor darah tersebut, calon pengguna wajib melakukan registrasi dengan cara mengisi identitas dan melakukan verifikasi akun. Aplikasi Repsigama ini akan terus dikembangkan dan dilakukan evaluasi secara berkala. Target kami di masa yang akan datang adalah penambahan menu-menu baru pada fitur donasi maupun donor darah, serta melengkapi fitur-fitur tambahan, yakni forum komunikasi relawan, asesmen dan database Merapi, serta training. Terima kasih. Repsigama, prepare to care. Halo Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, perkenalkan kami dari tim Sirkadian, yaitu aplikasi pengingat dan tracker ritme sirkadian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Sirkadian lebih lanjut. Selamat menyimak. Kemudian untuk anggota kelompok kami ada Bagus Darmawan Pranadipta atau Bagus. Selanjutnya ada Bintang Putra Pradana atau Bintang sebagai ketua kelompok kami. Dan yang terakhir ada Rahadian dan Diaswara atau Adi. Dan untuk dosen pembimbing kami didampingi oleh Acintia Ratna Priwati atau Mbak Acin. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan 4 bagian, yaitu latar belakang, tujuan, tampilan aplikasi, dan juga fitur-fiturnya. Untuk latar belakangnya, Sirkadian ini, aplikasi ini tidak hanya untuk mengawasi atau mengingatkan ritme sirkadian seorang manusia, tetapi juga untuk membantu manusia dalam menghadapi jet lag. Karena kan biasanya kalau berpergian kita kan seringkali apalagi kalau berpindah zona waktu itu kan biasanya mengalami jet lag, dan ya jet lag itu sendiri akan memengaruhi ritme sirkadian. Apalagi kalau perbedaan zona waktunya sangat ekstrim. Nah, untuk prevalensinya itu studi menunjukkan 500 subjek yang berpergian menunjukkan prevalensi tinggi terhadap jet lag, dan 78% mengalami gejala gangguan tidur, 49% kelelahan di siang hari, 26% mengalami gangguan fungsi mental, 20% gastrointestinal, dan 18% mengalami iritabilitas. Nah, selanjutnya untuk fungsi utama, yang pertama adalah meminimalisir phase advance dan phase delay pada seseorang yang mengalami jet lag. Kemudian yang kedua, membantu menjaga pola tidur seseorang. Dan yang ketiga, reminder atau pengingat nutrisi yang diperlukan untuk kembali fit lagi pasca jet lag. Dan yang terakhir adalah reminder waktu yang baik untuk berolahraga. Berikut adalah tampilan aplikasi Android kami.
untuk homepage-nya. Dan di situ akan ada fitur-fitur seperti Circlock, Worldpedia, Nutritions, Plan Your Travel, dan Time to Exercise. Untuk Circlock ini lebih ke arah catatan waktu tentang atau catatan riwayat ritme sirkadian seseorang. Kemudian untuk Worldpedia ini untuk checking up kira-kira perbedaan time zone-nya berapa sih, dan kayak kira-kira untuk perbedaan suhu itu berapa untuk ketika kita mau berpergian. Terus kalau untuk Nutritions itu adalah tabel yang berisi saran nutrisi yang diperlukan oleh seseorang untuk kembali fit lagi. Nah, ini nanti untuk Nutrition ini sebenarnya pada akhirnya nanti Circadian ini juga akan diintegrasikan dengan hardware yang dapat mengecek current condition of our body kayak gitu, seperti lemak atau kadar garam, natrium, dan lainnya kayak gitu. Pada akhirnya membutuhkan sebuah hardware. Kemudian kalau untuk Plan Your Travel ini adalah fitur untuk menyiapkan adaptasi atau minimalisir efek jet lag. Jadi kayak misal ingin berpergian jauh, itu udah di set dulu tanggalnya kapan berangkat, dan nanti akan diberikan saran-saran untuk adaptasi seperti kayak ini harus latihan tidur mulai jam berapa sampai jam berapa, mulai adaptasi untuk makanannya, nutrisinya yang bisa membantu tubuh untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di negara tujuan. Kemudian ada time to exercise, ya ini waktu yang fitur untuk mengingatkan kira-kira kapan sih waktu yang ideal untuk berolahraga gitu. Nah, kalau untuk kelebihan aplikasi Circadian yaitu mudah diakses di mana dan kapan saja, tentu saja karena ini berbasis Android dan semua perangkat gadget. Kemudian belum ada ide serupa di khalayak umum. Dan yang terakhir adalah prototipe yang dikembangkan bisa memberikan gambaran utuh aplikasi, walaupun untuk bagian hardware-nya masih belum ada. Berikut video demonstrasi dari aplikasi Circadian. Terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Renesa Balkis, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Saya perwakilan dari tim Rumansa. Rumansa adalah layanan edukasi dan konsultasi relasi cinta di Indonesia. Latar belakang kami adalah kami melihat bahwa di Indonesia saat ini setiap hari dan dalam 1 jam ada kasus perceraian hingga 40 kasus. Bahkan setiap 10 tahun terakhir jumlahnya selalu meningkat, dan di tahun 2018 dan 2019 kurang lebih ada 485.000 kasus perceraian. Dan kenyataannya juga millennials Indonesia banyak sekali yang memiliki kualitas hubungan yang tidak sehat, yang memang akhirnya berpengaruh pada aktualisasi diri untuk bisa mencapai maksimal di kehidupannya. Oleh karena itu, Rumansa saat ini memiliki 3 layanan. Yang pertama, ada webinar dan juga talk show yang akan diisi oleh orang yang berpengalaman untuk melangsungkan cinta yang sehat ataupun juga yang memang belajar di bidang relationship. Yang kedua, ada kelas Rumansa. Kelas Rumansa ini terdiri dari counseling group yang memang kelasnya akan berisi grup, ataupun juga kelas private yang nantinya teman-teman juga bisa berkonseling langsung dengan psikolog mengenai hubungan yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada juga kelas pranikah, dan akan ada kelas-kelas berikutnya yang akan masuk ke dalam kelas Rumansa. Dan yang terakhir, layanan kita adalah coaching. Coaching ini bekerja sama dengan coach tersertifikasi internasional atau ICF yang difokuskan untuk teman-teman yang sudah menikah dan ingin menjaga, meningkatkan, ataupun mencegah dari adanya pertengkaran berkepanjangan hingga nantinya
mencegah dari adanya perceraian. Nah, itu dia 3 layanan dari Romansa. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya dan juga Bapak dan Ibu. Semoga kita semua memiliki hubungan yang sehat dan menjadikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. TPA adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. TPA berperan dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak melalui internalisasi nilai-nilai agama. Keberadaan TPA diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. TPA sampai sekarang masih terus berkembang, dan di Provinsi Yogyakarta sendiri telah ada 4.860 lembaga TPA pada tahun 2019 yang tersebar di setiap kabupaten dan kota. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya variasi metode pembelajaran, anak yang sulit diatur, keterbatasan fasilitator atau pengajar, dan kurangnya dukungan orang tua. Oleh karena itu, startup TPA Ceria hadir menawarkan solusi dengan mempromosikan pendekatan psikologis melalui inovasi-inovasi pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Inovasi yang dilakukan memperhatikan berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif, motorik, dan sosio-emosional. Sehingga proses penanaman nilai dan pembelajaran TPA diharapkan mampu lebih optimal dalam membangun anak-anak bangsa yang beriman, tangguh, dan berkarakter kuat. Startup TPA Ceria menggunakan platform Instagram dalam menjalankan berbagai programnya. Yuk teman-teman, mampir ke akun @tpa_ceria. Beberapa program dari startup TPA Ceria yaitu, yang pertama ada All About TPA. All About TPA adalah kumpulan konten yang dibawakan secara ringan dan mudah dipahami dengan tujuan untuk mempromosikan program dan inovasi pembelajaran TPA. Pengisi konten nantinya akan dibuka bagi siapapun yang berminat, sehingga melalui startup ini, para aktivis TPA mampu saling bertukar dan mendapat referensi mengenai program dan inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di TPA masing-masing. Beberapa contoh kontennya seperti ada program kartu perasaan, literasi, kemudian ada kisah-kisah Islami bagi anak yang mengandung moral value, lalu ada beberapa quote tokoh seperti quote Ki Hajar Dewantara, dan juga ada fun fact seputar TPA. Yang kedua yaitu Open Class Pengajar, program yang diadakan untuk meningkatkan wawasan dan skill aktivis TPA guna meningkatkan kualitas pembelajaran TPA. Contoh Open Class yang sudah terlaksana adalah webinar Bincang Ceria volume 1 dengan tema Menyelami Dunia Anak Melalui Dongeng oleh Kak Awam Prakoso. Berikutnya, nantinya TPA Ceria akan menjalankan program Open Volunteer TPA, yaitu program pembukaan relawan dan penghimpunan informasi TPA di berbagai daerah. Tujuannya adalah mengumpulkan database volunteer guna mengembangkan TPA di berbagai daerah dan mempertemukan relawan dengan lokasi TPA untuk menjalankan program dan mengabdi pada TPA di daerahnya. Program terakhir adalah TPA Model yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi TPA-TPA di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan metode pembelajaran, kurikulum, dan sebagainya. Harapannya, startup dapat menyusun modul terstandar TPA yang memperhatikan berbagai aspek. TPA Ceria memiliki arah untuk bekerja sama dengan Badan Koordinasi TPA DIY untuk menyusun modul TPA baik secara konseptual maupun praktikal. Wah, semakin kenal kan sama TPA Ceria? Teman-teman jangan takut dan ragu untuk memberikan manfaat bagi sekitar. Mari bertumbuh dan menjadi ladang bertumbuhnya insan-insan mulia lainnya. Salam ceria!
Selain di ketiga bidang inovasi tersebut, terdapat juga video hasil karya inovatif terbaik yang dibuat oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas-tugas mata kuliah selama dalam proses pembelajaran. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tiga, 2, 1. Libur, belajar, bermain di rumah. Kenapa? Semua karena COVID-19. Yuk kita cari tahu tentangnya. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus jahat yang mudah menular melalui batuk, sentuhan, dan benda-benda di sekitar kita. Ia dapat menyebabkan kematian. Agar kita terhindar dari COVID-19, kita harus tidak bersentuhan, belajar dan bermain di rumah, memakai masker dan menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Yuk, kita belajar mencuci tangan dengan benar. 1, 2, 3, 4. Ambil airmu, basahi tanganmu, lalu ambillah sabunmu. Gosok ke kanan, gosok ke kiri, gosok, gosok, gosok kanan, gosok, gosok, gosok kiri, gosok selama, gosok selama. Terus ke depan tanganmu, lepas ke belakang tanganmu, putar jempolmu, putar jempolmu, putar, putar, putar kanan, putar, putar, putar kiri. Ambil airmu, keringkan dengan tisu dan tanganmu bersih. Hai teman-teman, nama aku Jenny. Aku punya nenek yang bernama Nenek Dini. Di tengah pandemi global COVID-19 yang terjadi saat ini, nenekku tidak dapat banyak beraktivitas. Padahal banyak sekali aktivitas yang harus nenekku lakukan untuk menjaga kesehatannya. Sebenarnya, apa sih coronavirus itu? Coronavirus merupakan virus pembawa penyakit coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan demam tinggi. Virus COVID-19 ini ditularkan melalui saliva, jadi kita semua, khususnya nenek Nini, harus membatasi kegiatan di luar rumah atau dengan melakukan physical distancing.
Apalagi karena nenek ini merupakan lansia sehingga rentan terhadap penularan COVID-19. Bicara tentang lansia dan COVID-19, terdapat beberapa fakta menarik nih. Yang pertama, lansia berusia di atas 60 tahun merupakan golongan yang paling rentan terhadap COVID-19. Yang kedua, lansia harus menunda semua jadwal dokter. Nenek ini setiap sebulan sekali rajin kontrol ke dokter. Namun, untuk menghindari COVID-19, para lansia seperti nenek Nini diharapkan menunda semua jadwal dokter yang memungkinkan untuk ditunda karena rumah sakit merupakan tempat rawan COVID-19. Agar tetap sehat, lansia harus melakukan olahraga juga. Berikut akan Jenny jelaskan apa aja sih aktivitas fisik yang biasa dilakukan oleh nenek Nini dan bisa dicontoh untuk kakek nenek kalian juga. Nah, aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan berolahraga. Yang pertama ada strength exercise untuk meningkatkan kekuatan fisik lansia. Caranya, peregangan siku dan lutut dan push up di dinding. Yang selanjutnya ada endurance exercise untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia dengan cara jalan santai yang bisa dilakukan di halaman rumah. Selanjutnya ada balance exercise untuk meningkatkan keseimbangan lansia dengan cara berdiri di atas satu kaki. Terakhir ada flexibility exercise untuk melatih kelenturan tubuh, contohnya yoga dan peregangan badan. Dalam berolahraga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, minum air putih yang cukup, pakai pakaian dan sepatu yang sesuai. Selanjutnya, pastikan ada benda kokoh di sekitar untuk menahan tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengawali dengan pemanasan. Nah, tapi kalau kakek nenek kalian nggak bisa berolahraga kayak nenek Nini, kegiatan fisik bisa dilakukan dengan cara berikutnya, yaitu membiasakan diri untuk bergerak sesering mungkin. Contohnya seperti berjalan ngambil minum sendiri, pemanasan ringan, dan melakukan pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan. Nah, setelah nyimak penjelasan berikut, bagi teman-teman yang tinggal sama lansia, jangan panik ya dalam menghadapi pandemi ini, dan tetap berikan dukungan untuk mereka. Karena dengan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan imun yang dapat mengurangi resiko lansia terinfeksi COVID-19. Terima kasih sudah menyimak video ini. Stay safe dan stay positif, dan jangan lupa agar tetap di rumah aja. Dadah! Halo adik-adik, selamat datang di Desa Sehat Semangat. Desa yang sangat indah dan dipenuhi banyak bunga. Orang-orang yang tinggal di desa ini hidup dengan sehat. Mereka makan buah dan sayur, minum susu, rajin berolahraga, dan pastinya selalu mandi dengan bersih dan tidak lupa sikat gigi sebelum tidur. Tapi suatu hari, muncul musuh jahat bernama virus corona ke desa itu. Kata ayah dan ibu, virus ini hanya bisa dikalahkan oleh orang yang kuat dan selalu hidup dengan sehat. Oh, tentu saja penduduk desa Sehat Semangat tetap tenang dan tidak takut dengan adanya virus jahat itu. Karena mereka selalu hidup dengan sehat dan mereka yakin desa ini dilindungi oleh seorang pahlawan, yaitu Raffi, dan juga ada teman-temannya. Tapi, siapa itu Raffi? Siapa juga teman-temannya? Raffi adalah pahlawan desa Sehat Semangat. Meskipun tubuhnya kecil, ia punya kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya ini berasal dari makanan sehat yang ia makan setiap hari. Selain itu, tangannya juga dapat mengeluarkan listrik yang dapat menyetrum musuh-musuh jahat. Listrik ini baru akan muncul ketika Raffi sudah mencuci tangannya dengan baik dan bersih. Teman-temannya bernama Brokoboy, Beris, dan Kapten Carrot. Mereka sangatlah kompak membantu Raffi mengalahkan musuh jahat yang mengganggu desa Sehat Semangat. Benar saja, saat virus itu datang, Raffi dan teman-temannya dengan sigap segera melawan musuh jahat itu. Kekuatannya semakin besar ketika semua penduduk desa membantunya dengan makan buah dan sayur. Dan semua penduduk desa tentu dengan senang melakukannya. Raffi dan teman-temannya meminta seluruh penduduk desa untuk tetap di rumah saja ya, dan membiarkan ia dan teman-temannya saja yang melawan musuh jahat itu. Serahkan saja padaku, katanya. Dan bam!
Raffi yang sudah mencuci tangan langsung menyetrum musuh jahat itu dengan listrik dari tangannya dan tidak lupa dibantu oleh kekuatan Brokoboy, Beris, dan Kapten Carrot. Tidak lama setelah itu, virus corona si musuh jahat itu langsung lari terbirit-birit dan memohon ampun kepada Raffi sambil berjanji tidak akan mengganggu semua orang lagi. Penduduk desa sehat semangat tentu sangat senang dan berterima kasih kepada Raffi dan teman-temannya karena sudah berhasil mengusir musuh jahat itu. Raffi dan teman-temannya juga berterima kasih kembali kepada penduduk desa sehat semangat karena sudah memberikannya kekuatan tambahan dengan makan buah dan sayur. Wah, ternyata benar ya, hidup sehat itu penting. Dengan hidup sehat, kita bisa mengalahkan musuh jahat seperti bakteri, kuman, hingga virus yang ada di sekitar kita. Tidak lupa, Raffi juga berpesan kepada adik-adik di desa sehat semangat untuk tetap hidup sehat. Katanya, selalu ingat untuk makan buah dan sayur, berolahraga bersama ayah dan ibu, mandi dengan bersih, dan tidak lupa selalu sikat gigi sebelum tidur ya. Oh iya, kalau adik-adik ingin punya kekuatan besar dan hebat sepertiku, jangan lupa untuk cuci tangan yang bersih juga. Setelah itu, Raffi dan teman-temannya pun pergi meninggalkan desa sehat semangat sebagai desa yang indah dan bahagia seperti semula. Anak-anak bisa bermain bersama di luar rumah lagi. Oh, betapa indah dan senangnya ya hidup sehat. Yuk kita hidup sehat. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Dengar Cerita. Asiknya mendengar sambil belajar. Nah, kali ini adik-adik akan mendengarkan cerita dari teman kita. Siapa ya? Kita kenalan dulu yuk sama orangnya. Nah, teman kita ini bernama Sani. Nama lengkapnya Hansani Tiza. Sani saat ini berusia 5 tahun. Kalau adik-adik, usia berapa? Sani anak yang patuh kepada orang tua. Ia juga rajin belajar di sekolah. Ketika berangkat sekolah, ia sangat bersemangat. Ia senang bermain bersama ibu guru dan teman-temannya di sekolah. Namun, sudah 3 hari Sani tidak berangkat ke sekolah. Sani sedih sekali tidak bisa berangkat sekolah. Ia tidak bisa lagi bermain bersama ibu guru dan teman-temannya. Ia merindukan mereka. Sani juga bingung, mengapa Sani tidak boleh bermain bersama teman-temannya di luar rumah? Mengapa ayah bunda melarang Sani pergi keluar rumah? Melihat Sani yang sedih, bunda mengelus rambut Sani dan menjelaskan kepada Sani. Kata bunda, di luar rumah ada monster jahat yang sedang berkeliaran. Monster itu mampu menempel di mana-mana. Kalau kita terkena, kita akan menjadi sakit. Sani takut mendengar cerita bunda. Tapi bunda bilang tidak perlu takut. Bunda lalu mengajarkan kepada Sani cara melawan monster jahat tersebut. Sani pun mengangguk penuh semangat. Ia tidak mau monster itu datang dan menyerang keluarganya. Bunda lalu mengajak Sani pergi keluar rumah. Sani senang, akhirnya Sani bisa keluar rumah. Tapi sebelum keluar, bunda memberikan sesuatu ke Sani. Kata bunda, namanya masker. Masker dipakai untuk melindungi wajah Sani dari monster jahat. Sani pun lalu mengenakannya. Sani lalu berlari-lari di luar rumah. Ia senang sekali. Ketika Sani sedang berlari di luar rumah, tiba-tiba ada teman ayah datang. Tapi Sani bingung, kenapa ayah tidak mau bersalaman dengan bapak itu. Sani bertanya ke bunda. Kata bunda, itulah cara melawan monster. Sani makin bingung. Bunda tertawa melihat tingkah lucu Sani. Kata bunda, Sani juga harus seperti ayah. Sani tidak boleh bersalaman dengan orang lain terlebih dahulu. Kata bunda,
monster jahat itu kecil sekali. Kita tidak bisa melihatnya. Monster itu bisa saja menempel di tangan orang lain. Makanya Bunda bilang, Sani tidak boleh bersalaman dengan orang lain. Tapi, Sani tetap harus tersenyum dengan orang lain. Tidak cemberut kalau bertemu orang lain. Sani tertawa. Bunda lalu mengajak Sani ke kamar mandi. Bunda mau mengajari Sani cara lain melawan monster. Sani bersemangat mengikuti Bunda. Di sana, Bunda memberikan sabun kepada Sani dan mengajari Sani cara mencuci tangan. Kata Bunda, Sani harus banyak-banyak cuci tangan ketika masuk rumah, selesai bermain, sebelum makan, dan setelah makan, agar monster kecil jahat itu bisa mati, karena monster itu takut dengan sabun. Sani tertawa. Sambil mencuci tangan, Bunda bernyanyi. Sani pun mengikuti Bunda. Oh iya, Bunda juga bilang agar Sani mencuci tangan selama 20 detik. Setelah mencuci tangan, Sani menuju ke meja makan. Ia lapar sekali. Ketika mau menyentuh makanan, tiba-tiba Sani bersin. Hacing! Sebanyak 3 kali. Melihat Sani bersin, Bunda bilang bahwa monster kecil jahat itu bisa berada di dalam bersin dan dia bisa melompat ke makanan kalau cara bersin Sani masih salah. Sani takut, tapi kata Bunda, tidak perlu takut. Bunda akan mengajarkan cara melawan monster kecil jahat yang lain. Kata Bunda, kalau Sani bersin dan batuk, Sani harus menutupnya dengan menggunakan sikunya. Dengan begitu, monster kecil jahat tidak akan melompat kemana-mana. Sani bersemangat mendengarkan. Kata Bunda, Sani boleh makan sekarang. Tapi Sani ingat bahwa Sani harus cuci tangan terlebih dahulu. Bunda senang melihat Sani. Setelah cuci tangan, Sani lalu makan dengan lahap. Nah adik-adik, itulah cerita dari Sani. Bagaimana ceritanya? Asik kan? Semoga adik-adik bisa meniru Sani ya. Sekian dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dengar cerita, asiknya mendengar sambil belajar. So lonely, keeping our distance, surrounded by fear, unsure what lies ahead. It might seem fair to concede, it might seem fair to live in despair, but God always has better plans. Believe in Him. Spirits cure the world, the whole wide world. We're here together in unity. Let us live together in harmony. Spread the love and kindness, have faith and hope.
Believe our spirit will cure the world. Open your heart. Spread the kindness to the world. We are God's creation. Let's our love stand together hand in hand. Let our spirits cure the world, the whole wide world. Cure the world. Spread the love and kindness, have faith and hope. Believe our spirit will cure the world. Open your heart. Spread the kindness to the world. We are God's creation. Let's our love stand together hand in hand. Let our spirits cure the world, the whole wide world. Cure the world. Sambutlah sinar mentari, bangun, sadari tidurmu. Lihatlah dan rasakan pagi siap hadirmu hari ini. Burung-burung berkicauan, sudahkah kau dengarkan? Dan mungkin kucingmu yang lucu mendekat untuk minta makan. Meski di rumah tak masalah, ada banyak hal untuk disyukuri. Berlatih, belajar, bercanda, bercerita. Apa ceritamu hari ini? Gerakkan kaki tanganmu, sambut dan nikmati hari. Lakukan yang bisa kau lakukan, meski di rumah saja. Gerakkan kaki tanganmu dan wujudkan mimpi-mimpi. Bersama kita bisa lewati, semoga semua terlindungi. Gerakkan kaki tanganmu, sambut dan nikmati hari. Lakukan yang bisa kau lakukan, meski di rumah saja. Gerakkan kaki tanganmu dan wujudkan mimpi-mimpi. Bersama kita bisa lewati, semoga semua terlindungi. 1, 2, 3. Semoga semua terlindungi.
Bagaimana kreatif dan juga inovatif bukan? Demikian liputan hasil gelar karya mahasiswa S1 Psikologi UGM. Inilah persembahan dari anak bangsa untuk negeri. Mari kita dukung terus para generasi muda untuk terus mengembangkan ide kreatif dan inovatifnya, sehingga semakin hari semakin membangun karakter anak bangsa. Sampai jumpa di gelar karya mahasiswa selanjutnya. Saya Dania Dara pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan videonya bersama-sama ya. Mari kita sambut Disnatalis Fakultas Psikologi UGM ke-56 ini dengan semangat berinovasi dan tetap rukun dan berantasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.